Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، أخواتي في الله rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di majelis ilmu setelah kita menunaikan kewajiban kita salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan hadirin sekalian, materi kita pada hari ini tentang kurban keyakinan. Sebagai seorang muslim kita harus mempunyai keyakinan, tentunya keyakinan yang dibangun di atas kebenaran, karena di dunia ini banyak sekali keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip yang dipelajari oleh manusia maupun yang diyakini oleh manusia. Dan yakin itu adalah al-ilmu tam, yaitu suatu pengetahuan yang sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah yang disebut dengan apa? Keyakinan. Definisi keyakinan, ilmu yang sempurna, ya, terutama tentang agama ini yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena yakin itu lawannya apa? Ragu, syak. Ya. Dikatakan di sini fal yaqinu arqa darajatil iman. Yakin itu merupakan suatu derajat iman yang paling tinggi, hadirin sekalian. Dan sifat secara khusus, sifat yang mulia bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 5 hingga 4, alladzina yuqimuna, ayat 4 hingga 5, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat dan mereka yakin dengan hari akhirat. Mereka lah di atas petunjuk dari Rabb mereka dan mereka lah orang-orang yang sukses. Ya, jadi kalau kita mempunyai keyakinan bahwa salat yang kita kerjakan ini memang perintah dari Allah, salat yang kita kerjakan ini akan membuat kita ini mendapatkan pahala, ya, akan menjadi suatu perantara kita untuk melindungi diri kita, ya, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat ini akan membuat kita ini
bisa masuk surga, hadirin sekalian. Maka ini adalah keyakinan yang luar biasa ya, yang membuat kita ini akan terus mendapatkan petunjuk dari Allah dan juga menjadi orang-orang yang sukses. Dan kita yakin juga bahwasanya zakat ini banyak manfaatnya ya. Begitu juga kita yakin tentang hari kiamat akan terjadi. Kita yakin bahwasanya hidup di dunia ini sifatnya sementara ya, banyak main-main. Hidup di dunia ini hadirin sekalian banyak cobaan, banyak musibah. Kita diuji hidup di dunia ini. Kita harus yakin itu. Ya, kita yakin bahwasanya rezeki kita ini tidak tertukar oleh selain kita. Ya, Allah pasti menjamin siapapun dari hambanya yang lahir di dunia ini pasti diberikan apa? Rezeki. Ini yakin ya, sifat orang-orang yang bertakwa. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan al-yaqinu minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Yakin itu bagian daripada keimanan yang sangat tinggi ya, seperti kedudukan roh ya pada jasad. Ya, roh itu ibarat yakin. Bayangkan hadirin sekalian. Sebagaimana orang-orang yang mengerti, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan yakin ini, hadirin sekalian. Ini katanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitu juga di sini dikatakan al-yaqinu ala salasati awjuh. Yakin itu ada 3 macam. Ya, disebutkan di sini yaqinu khabar wa yaqinu dalalah wa yaqinu musyahada. Yakin khabar. Di sini maksudnya khabar tenangnya hati setelah mendengarkan khabar. Ya, percaya. Yang kedua adalah yakin dalalah, yakin yang dibangun karena dasar. Ada ayatnya, ada hadisnya, ini masalah salat wajib. Ya, begitu juga ada ayatnya, ada hadisnya, masalah zakat, ya, masalah puasa Ramadan. Dasari dengan apa? Hujjah yang kuat. Ya, dalil-dalil yang sahih. Ya, sehingga yakinnya bertambah daripada yakin yang pertama. Yang ketiga, hadirin sekalian, yaqinu musyahadah. Ya, betul-betul dia melihat langsung ya apa yang diyakini selama ini. Terutama nanti di surga, ainul yaqin, dia bisa melihat memang yang Allah beritakan itu betul-betul sangat yakin. Surga mungkin kita masih mendengar kabar ya melalui Al-Qur'an dan juga kita membaca dari hadis ya tentang masalah surga dan neraka. Ya, ini masih apa namanya? Yakin dalalah. Yakin yang dibangun di atas bukti dasar. Ya, dari Quran maupun apa hadis. Tapi nanti kita yakin musyahadah, betul-betul kita lihat langsung, kita saksikan di hari kiamat. Surga itu ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Hadirin, inilah derajat yakin yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan apa namanya, hadirin sekalian, orang-orang yang mempunyai keyakinan ini banyak manfaatnya. Keyakinan yang benar ini, keyakinan kepada Allah, keyakinan terhadap agama Islam ini. Agama Islam ini agama yang benar, selainnya batil. Ya, ini banyak manfaatnya. Kalau orang mempunyai keyakinan yang benar, itu dia ketika menghadapi musibah-musibah di dunia ini itu tidaklah goncang. Ya, dia ringan saja. Dia yakin karena siapapun yang hidup dunia ini pasti diuji. Ya, menganggap ujian ini ringan, ujian dunia ini. Justru ujian yang dimaksud oleh orang yang beriman yang paling berat adalah ketika orang itu diuji agamanya. Diuji apa? Agamanya. Ya, bisa jadi itu merupakan hukuman dari Allah. Ya, dia rusak agamanya, tidak sholat,
ya tidak puasa, tidak zakat, ya dia lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang maksiat dan dosa, cenderung kuat tentang dunia dan permainan-permainan yang ada. Inilah hakikat orang itu dihukum oleh Allah tetapi tidak terasa. Ya, katanya Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Saidul Khatir, orang itu dihukum oleh Allah tidak terasa kalau dia itu dihukum. Ya, bagaimana hadirin sekalian melihat orang seperti ini? Kita lihat dia itu meninggalkan sholat biasa, tidak takut kepada Allah. Ya, melakukan maksiat begitu juga biasa, tidak merasa takut kepada Allah SWT. Sebetulnya inilah hakikat orang itu dihukum, tapi dia tidak terasa kalau dia itu dihukum. Ya, jadi melaksanakan ibadah amal saleh itu berat sekali. Ini menunjukkan hadirin sekalian, orang itu lemah keyakinannya. Kita diajari doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya Nabi mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, jadikanlah ya takutku kepadamu itu bisa menghalangi aku untuk berbuat maksiat kepada. Kemudian wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata, dan jadikanlah dari ketaatanku kepadamu ini bisa menyampaikan kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dan yakin yang kuat ini ya yang bisa meringankan atasku musibah-musibah yang ada di dunia ini. Ya, inilah hadirin sekalian, orang yang punya keyakinan dia akan menganggap musibah-musibah dunia ini ringan, tidaklah berat. Ya, yakin. Ya, memang dia husnudzon kepada Allah, di samping juga husnul amal, dia itu beramalan yang baik. Ya, maka dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sabar ketika menghadapi cobaan-cobaan, karena dia punya sifat yakin ini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki ini tidak akan tertukar. Ada seorang saudagar, pedagang, melihat ya tokonya ramai, sehingga pada sore harinya dia menghitung uang banyak sekali, tapi hatinya timbul rasa takut. Ya, kenapa? Karena dia khawatir nanti suatu hari barangkali pembeli itu kurang sedikit, tidak banyak lagi, takut dia. Begitu juga ketika sepi, merenung, ya merenung seperti itu. Lain dengan orang yang punya keyakinan, hadirin sekalian. Dia yakin bahwasanya Allah membagi rezekinya kepada hamba-hambanya. Terkadang rezeki itu banyak, terkadang sedikit. Dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin. Ya, ini pentingnya hadirin sekalian, orang yang yakin itu membuat cobaan itu ringan, tidak ada masalah, dia bersabar. Kemudian juga rahatun nafas wa tuma'ninatul qalb. Ya, hatinya tenang, jiwanya begitu juga dari kegaduan, kerumitan di dunia ini, hadirin sekalian. Dan orang yang punya keyakinan yang benar kepada Allah, kuat tawakalnya. Ya, kuat tawakalnya sebagaimana Abu Bakar pernah diajari oleh Rasulullah SAW waktu hijrah. Bagaimana musuh-musuh kaum kafir Quraisy sudah sampai ke gua. Ya, dan dilihat oleh Abu Bakar dan juga Rasulullah. Maka Abu Bakar takut. Ya, takut bukan dirinya mati, tidak. Dia tidak takut, ya. Tapi Rasulullah nanti kalau ketangkep bagaimana ini? Maka disitulah ya dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah membela hamba-hambanya yang menolong agamanya. Ya, man yansurullah yansuruh. Allah akan menolongnya. Orang yang menolong agama Allah, Allah akan apa? Menolongnya, hadirin sekalian. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana
prasangkamu kalau kita ini berdua Allah yang ketiganya? Ya, apakah ada yang bisa menangkap kita? Yakin, hadirin sekalian. Yakin bahwa agama Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang yakin itu akan apa? Akan mempunyai tawakal, ketergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergantung kepada manusia, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yakinnya Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan negeri Mesir, mengajak kaumnya Bani Israel, ya, diikuti oleh tentara Firaun yang jumlahnya mungkin ratusan ribu semuanya. Ratusan ribu jumlahnya, besar sekali dibandingkan dengan Bani Israel yang jumlahnya sedikit. Ya, di belakang itu pasukannya Firaun yang siap membantai Bani Israel. Bani Israel ketakutan, di depan mereka lautan. Ya, tapi lihat bagaimana yakinnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia yakin bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Sekali-kali tidak akan bisa mereka menyusulku karena Allah akan berikan petunjuk jalan. Ya, Nabi Musa hanya cukup memukul tongkatnya, kemudian itu lautan terbelah menjadi 12 jalan. Ya, dan kelihatan benteng-benteng, tapi benteng dari air, hadirin sekalian. Yang ada lubang-lubangnya juga sehingga mereka saling melihat, ya, mana di antara mereka yang belum misalnya masuk atau jalan, saling melihat mana mereka yang selamat, seperti itu. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel. Dalam keadaan laut ini tidak basah, ya, mereka tidak terpeleset, kering, luar biasa sekali. Bayangkan, itu laut terbelah menjadi berapa? 12, sebagaimana suku Bani Israel. Hadirin sekalian, mereka tidak terkejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Ini keyakinan, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran maupun hadis. Hidup ini harus punya keyakinan. Terkadang, hadirin sekalian, seseorang harus mengorbankan, ya, harta bendahnya, mengorbankan bahkan nyawanya demi keyakinan. Kita teringat dalam sejarah itu D.N. Aidit. Ya, siapa D.N. Aidit itu? Ya, tokoh Partai Komunis Indonesia yang membuat kegaduhan negara, ya, memberontak, membunuh jenderal, ustadz, kiai, kaum muslimin. Bayangkan, komunis dulu, hadirin sekalian. Kemudian dia tertangkap di Solo, dibawa ke Boyolali. Di hadapan juru tembak, dia mau dieksekusi. Ya, dia sempat mengucapkan hidup Partai Komunis, hidup Partai Komunis. Bayangkan, langsung tembak, mati dia. Menjadi korban keyakinan. Ya, tapi keyakinan yang sesat, hadirin sekalian. Bagaimana seorang meyakini komunis adalah suatu kebenaran, sistem yang paling baik. Sistem yang paling baik dalam bernegara adalah sistem Islam. Ya, seorang berkeyakinan hidup demokrasi. Ya, dia dengan keyakinan seperti itu, seperti orang sekarang. Hidup demokrasi, demokrasi. Apakah demokrasi adalah sistem yang baik? Ya, apakah dari Islam demokrasi itu? Hadirin sekalian, ya, apakah dengan demokrasi umat Islam akan menang? Ya, begitulah orang itu menjadi korban-korban keyakinan. Ya, dia memilih komunisme, ateisme. Orang-orang pluralisme mengatakan semua agama itu sama. Ya, Tuhannya satu, yaitu Allah, tapi jalannya berbeda-beda. Ujung-ujungnya semuanya masuk surga. Tidak boleh orang mengklaim agamanya yang paling benar, karena bisa jadi kebenaran ada di agama yang lain, karena agama kebenaran itu sifatnya relatif. Ini keyakinan pluralisme. Ya, dia meyakini itu sampai mati. Tokoh-tokoh pluralisme, liberalisme, sekularisme, ya, dia
mengorbankan nyawanya, hidupnya bertahun-tahun dengan keyakinan ini, hadirin sekalian. Karena terkadang hawa nafsu itu yang membuat keyakinan. Ya, seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Ya, begitu juga orang-orang sekarang nggak percaya tentang hari kiamat. Ini dibangun dengan apa? Dasar awalnya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Kemudian menjadi sebuah apa? Keyakinan. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau hari kiamat. Kenapa? Karena mereka banyak berbuat maksiat. Karena mereka berbuat dosa. Sehingga mereka takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut disiksa karena hari kiamat mereka tahu yaumul jaza, yaumuddin, hari pembalasan. Ya, yauma la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di hari di mana tidak akan luput itu, yang kecil maupun yang besar pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut, akhirnya mereka tidak percaya dengan apa? Hari kiamat, mengingkari hari kiamat. Kemudian paham ini disebarkan ke masyarakat bahwa hari kiamat tidak ada. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Dari hawa nafsu itulah kemudian mereka membuat suatu keyakinan, ya, membuat suatu ajaran, hadirin sekalian. Sampai mereka mati dalam keyakinan seperti itu. Bukan berarti mereka mengingkari Allah. Mereka beriman kepada Allah. Tapi karena hawa nafsunya, mereka memilih apa? Hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Ya, seperti itu yang terjadi, hadirin sekalian. Jadi hakikat orang yang dipenjara itu, ya, bukanlah orang yang dipenjara badannya, tapi orang yang dipenjara hawa nafsunya, yang tidak bisa merdeka dari ikatan godaan hawa nafsunya. Ya, makanya orang yang kuat, kata Nabi, yang memiliki, yang bisa menguasai hawa nafsunya ketika marah, itulah orang yang kuat. Bukan orang kuat itu orang yang menang tinju, tidak. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia itu hidupnya penuh dengan penjara, ke Mesir di penjara oleh musuh-musuhnya dari kalangan ahli bid'ah. Ya, begitu juga di Syria dia dipenjara lagi, bahkan sampai akhir hidupnya, dan dia mati di mana? Penjara. Apa yang dia katakan? Ya, mereka tidak bisa menjarahkan jiwaku. Jika aku di penjara, aku anggap penjara ini khalwah, bisa aku beribadah kepada Allah secara khusyuk, justru tenang jiwaku. Ya, jika mereka mengusir aku anggap ini rihlah, ya, holiday, yaitu piknik. Ya, jika mereka membunuhku, pembunuhanku, aku anggap ini sebagai syahid. Ya, mereka tidak bisa berbuat-buat apa-apa kepadaku. Inilah hakikat orang yang merdeka. Ya, penuh dengan keyakinan yang kuat. Hari ini kita butuh keyakinan yang kuat. Harus yakin bahwa agama Islam ini agama yang benar. Selainnya batil. Hadirin sekalian, kita harus yakin ketika seorang mengikuti sunnah Nabi, dia akan selamat dari fitnah, kesesatan. Ini harus kita yakin, hadirin sekalian. Kalau kita tidak yakin, kita menjadi jiwa-jiwa yang lemah. Ya, jiwa-jiwa apa? Yang lemah. Kita siap mengorbankan apapun demi keyakinan yang benar. Kita pernah diceritakan oleh Nabi SAW suatu kisah, hadis riwayat Muslim, ya, tentang begitu pentingnya mengorbankan keyakinan yang benar ini, menjadi korban-korban keyakinan, tapi keyakinan yang benar. Tapi jangan kita mengorbankan keyakinan, ya, sudah dalam keadaan hidayah Islam, kita jual itu Islam itu dengan dunia yang murah. Ya, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Muslim juga menceritakan tentang fitnah masa depan. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian ini beramal saleh. Ya, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap sekali. Ya, bisa jadi orang itu paginya masih baik, masih muslim. Tapi karena kena fitnah, pemikiran, pergaulan teman, sorenya jadi kafir. Begitu juga bisa jadi orang itu sorenya dia itu baik, paginya jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sedikit daripada apa? Dunia. Ya. Jadi Nabi beritahukan kepada kita, Nabi mengatakan dulu ada seorang raja, man kana qablakum, sebelum kalian jauh. Dan ini fakta. Nabi menceritakan bukan cerita dusta, fakta. Pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dulu ada seorang raja, ya, kana lahu sahir, di mana raja ini punya tukang sihir. Kabura sinnuh, tukang sihir ini sudah tua. Maka dia menemui raja dan mengatakan, ayyuhal malik, wahai baginda raja, qad kabura sinni, umurku ini sudah tua. Ib'as li ghulaman u'allimuhu as-sihr, maka utus kepadaku seorang anak. Ghulam ini anak, ya, yang belum usia sampai 10 tahun, 9 tahun ke bawah. Ya, dinamakan ghulam kata orang Arab. Bagaimana Rasul mengatakan ya ghulam wa'allimuka kalimat, mengatakan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil saat itu usianya, dan mengatakan ya ghulam, wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepada kamu kalimat, nasihat-nasihat, ilmu-ilmu. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, dan seterusnya. Begitulah tukang sihir ini utus kepadaku, berikan aku anak ghulam, aku akan ajarkan sihir. Ya, karena aku sudah tua sekarang. Maka diutus kepada kepada tukang sihir ini anak, ya, diajari tukang sihir ini sihir. Ya, kemudian diceritakan sama Nabi, rumah anak ini, ghulam ini, dengan rumah tukang sihir, di tengah-tengah itu ada rumah seorang rahib. Seorang apa? Rahib, ahli ibadah dari ahli kitab. Kemudian ghulam ini mampir ke rahib sebelum ke rumahnya tukang sihir. Diajari, dinasihati, diajari tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, harus beriman kepada Allah. Tertarik anak ini dengan ucapan si rahib ini. Kemudian baru setelah itu ke rumahnya tukang sihir, diajari sihir. Tapi tukang sihir marah karena terlambat, sampai dipukuli anak ini. Begitu juga setiap hari berjalan seperti dipukuli anak ini. Sehingga anak ini mengadu kepada rahib ini, wahai rahib, ya, saya ini dipukuli sama tukang sihir karena terlambat. Katanya si rahib, begini saja, ya, ucapkan kalau dia marah tukang sihir itu, bahwa keluargaku, ayah ibuku yang menahan aku sehingga aku terlambat. Kalau kamu pulang dianggap terlambat, dimarahi sama keluargamu, katakan bahwa tukang sihir yang menghalangiku, ya, mengajarkan dusta rahib ini. Makanya tidak semua rahib itu alim, tidak. Ada yang rusak juga, tapi dia masih mending, tauhidnya benar. Hadirin sekalian. Ya. Kemudian setelah berjalan waktu, ketika ghulam ini berjalan di suatu jalan di masyarakat situ, ada binatang besar, hayawan kabir, azimah. Orang-orang tidak bisa melewat, takut. Maka ghulam ini mengatakan, ya Allah, saat inilah aku akan tunjukkan mana ilmu yang benar, ilmu yang diajarkan rahib tentangmu, atau ilmu yang diajarkan tukang sihir kepadaku selama ini. Maka dia berdoa kepada Allah, dia menyebut nama Allah, dia berdoa, kemudian dia ambil batu, dilemparkan ke binatang ini, matilah binatang itu, sehingga masyarakat bisa berjalan kembali. Ya. Maka semenjak saat itu, hadirin sekalian, ghulam ini, anak kecil ini tersohor sampai bisa menyembuhkan penyakit, ya, menyembuhkan mata yang buta. Tapi karena doanya, kalau Nabi Isa alaihissalam mengusap begitu orang yang buta, kemudian apa? Sembuh. Tapi ghulam ini berdoa, doanya dikabulkan sama Allah.
Makanya ketika bertemu dengan rahib, rahib ini mengatakan, ilmumu lebih tinggi daripada aku. Karena ilmu menjadi kenyataan, doamu dikabulkan sama Allah lebih daripada aku. Oleh karena itu, wahai gulam, aku wasiatkan, kamu akan diuji. Satu, betalah, kamu akan diuji oleh Allah. Jika kamu diuji oleh Allah, jangan sebut namaku, jangan bawa-bawa aku. Itu nasihatnya siapa? Si rahib, hadirin sekalian. Kemudian setelah itu ada penasihat raja, sakit matanya dan buta. Penasihat raja ini mengetahui bahwa gulam ini tersohor sekarang ini bisa menyembuhkan orang yang matanya buta. Maka dia menemui gulam ini, membawa harta benda, emas, dirham, ya, dan mengatakan, wahai gulam, wahai anak, saya ini mendengar kamu bisa mengobati orang yang buta matanya. Ini uang, emas ini, untukmu semuanya. Jika engkau bisa menyembuhkan mataku, supaya aku bisa melihat lagi. Maka gulam ini mengatakan, wahai bapak, ya, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit Allah, Tuhanku, Tuhanmu juga. Mari kita berdoa kepada Allah. Jika kamu juga beriman kepada Allah, berdoa, saya juga mendoakan kamu, insya Allah disembuhkan. Ini ajaran tauhid, gulam, hadirin sekalian. Pentingnya masalah tauhid. Ya, maka beriman ini, penasihat raja ini kepada Allah, akhirnya sembuh. Kaget raja ini, kok bisa kamu sembuh ini? Siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan aku adalah Allah, wahai raja. Allah, Allah siapa? Allah Rabbi, Tuhanku dan juga Tuhanmu, wahai raja. Berarti kamu selama ini menyembah selain aku? Ada Tuhan selain aku? Ya, kamu bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu Allah. Begitu, hadirin sekalian. Akhirnya marah raja ini. Ya, disiksa ini agar kembali kepada agama nenek moyang. Tapi penasihat raja tidak mau. Sampai terakhir disiksa nggak kuat, menyebut nama gulam. Yang mengajari saya gulam. Gulam ditangkap akhirnya sama raja. Disuruh kembali kepada agama nenek moyang, tidak mau. Dipukuli ini gulam ini. Akhirnya menyebut nama si rahib. Ya, rahibnya ditangkap sama rajanya. Hadirin sekalian, dinasehati sama raja, disuruh kembali kepada agama nenek moyang, menyembah berhala, menyembah dia, tetap tidak mau. Sampai raja ini, si rahib ini dieksekusi mati, digergaji kepalanya, ya, hancur otaknya, mati syahid. Dia yakin dengan keyakinannya, ya, bahwa keyakinan selama ini benar, walaupun dia harus menjadi korban keyakinan, tidak ada masalah, dia mati syahid. Ya, begitu juga kembali kepada penasihat raja ini, disuruh keluar, tidak mau, tetap beriman kepada Allah, dibunuh juga dalam keadaan mati syahid. Nah, ketika kepada gulam ini, maka raja mengatakan, wahai para prajurit, ya, bawa gulam ini ke gunung, ke atas bukit sana, suruh dia kembali kepada agama nenek moyang, menyembah berhala, menyembahku. Kalau tidak mau, ya jatuhkan dari atas bukit sampai mati. Maka dibawa. Nah, pemuda ini belum pemuda ya, anak ini, gulam ini, Bapak Ibu, akhirnya dia berdoa di gunung itu, ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Subhanallah, doanya mustajab. Gunung itu bergetar. Itu tentara-tentara pasukan kerajaan itu jatuh gelundung mati semuanya. Anak kecil ini selamat, datang ke kerajaan, kaget rajanya, loh, kok kamu masih hidup? Mana tentara-tentaranya? Sudah mati baginda raja, mereka udah mati semuanya, jatuh dari gunung. Kamu ternyata kuat ya. Akhirnya ditangkap lagi si gulam ini, ya, oleh prajurit yang lain atas perintah raja. Katanya raja, wahai para prajurit, bawa ini ke lautan sana, naik perahu sampai tengah-tengah laut, katakan, suruh kembali kepada agama nenek moyang. Kalau tidak mau,
cegurkan ke laut, tenggelamkan dia sampai mati. Dibawa oleh pasukan hadirin sekalian menaiki perahu. Ketika menaiki perahu, Ghulam ini berdoa, ya Allah, tolong saya dari kejahatan mereka ini. Akhirnya perahu itu guling, terbalik, mati semuanya tentara. Ghulam ini selamat lagi. Datang ke raja, kaget raja, loh kok kamu masih hidup lagi? Iya masih hidup, tentaramu itu mati semuanya tadi itu, tenggelam. Kaget raja ini. Akhirnya Ghulam ini mengatakan, wahai baginda raja, kamu tidak bisa membunuh aku. Ya, tahu kamu caranya supaya bisa membunuh aku, supaya aku mati. Oh iya. Ya, rajanya tidak mau kalah ini, dia merasa malu. Bagaimana caranya? Mudah. Ya, mati itu mudah bagiku. Kumpulkan seluruh rakyatmu ini, seluruh negeri, kumpul semuanya. Setelah kumpul, maka salib saya ini. Dulu itu kalau membunuh dengan apa? Salib. Salib saya ini. Kemudian ambil anak panah dari busurku ini. Panah pas kena jantung gue. Ya, atau mata atau pokoknya badan. Tapi sebelum kau memanah, ucapkan bismillah Rabbul Ghulam. Bismillah Rabbul Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya siapa? Ghulam. Oh gitu, mudah, kata raja. Dikumpulkan seluruh rakyatnya. Sudah, maka dihadirkan Ghulam ini, disalib. Kemudian diambil anak panah milik Ghulam ini, ya, dari busurnya, dipanah. Sebelum memanah, raja ini mengucapkan bismillah Rabbul Ghulam. Didengar oleh seluruh rakyatnya. Panah cerp, mati. Mati mudah bagi manusia, hadirin sekalian. Kematian itu mudah sekali. Gak ada yang berat, semuanya pasti akan mati. Ya, sebabnya macam-macam. Manusia lemah. Tapi beda matinya orang beriman dengan matinya orang kafir, itu beda. Matinya Rasulullah dengan matinya musuh-musuhnya beda. Mereka para musuh orang kafir nanti mati kena azab kubur, azab jahannam. Sedangkan orang yang beriman matinya istirahat, dapat nikmat di kuburannya dan di surga. Beda. Tapi semuanya mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Makanya ketika mati, maka ketua komandan prajuritnya ini ngomong sama raja, wahai raja, inilah yang ditakutkan oleh kamu selama ini. Tahu kamu, ya, kamu mengucapkan seperti itu. Lihat sekarang rakyatmu beriman kepada Allah sekarang ini. Tidak ada yang mau menyembah berhala, tidak ada yang mau menyembah kamu. Kaget rajanya, Raja Bahlul ini. Ya, akhirnya marah dan suruh rakyatnya kembali menyembah berhala, menyembah dia. Tidak mau rakyatnya. Maka dia ngomong sama prajuritnya untuk bikin parit. Dibikin parit panjang besar, kemudian ditaruh kayu-kayu bakar, dinyalakan itu. Dibaras itu rakyatnya. Dikasih peringatan terakhir. Wahai rakyat, ya, orang-orang kalian harus kembali kepada keyakinan kalian yang pertama, yaitu menyembahku, menyembah berhala. Kalau tidak, kalian dibakar hidup-hidup. Mereka tetap pada keyakinannya. Dibakar hidup-hidup, hadirin sekalian. Korban-korban keyakinan, tapi tidak ada masalah. Yang penting imannya mantap di hati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai dibakar. Ayo, Gun. Kecuali satu orang wanita sama bayi yang hampir ragu begitu. Minta untuk diakhirkan sebentar. Ibu ini takut bayinya, kasihan bayi ini, tidak dosa. Kok ikut-ikutan dibakar hidup-hidup? Subhanallah, bayi ini bisa ngomong langsung. Bayi yang masih netek bisa ngomong dan mengatakan, ya ummah, la takhafi wa la tahzani, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Wahai bunda, jangan takut kamu, jangan ragu. Siksa dunia ini kecil, ringan, gak ada artinya dibandingkan siksa apa?
akhirat, ya sudah nyemplung akhirnya. Diajari yakin hadirin sekalian. Yakin dengan hari kiamat membuat orang takut berbuat maksiat. Takut, yakin diawasi oleh Allah, yakin diancam dengan neraka. Takut, makanya yakin ini penting, tapi yakin keyakinan yang benar. Hadirin sekalian, lihat Hulam ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya hadirin sekalian, Hulam ini bukan bunuh diri, tapi dia ditangkap. Inilah yang dikatakan afdhalul jihad. Seutama-utama apa? Jihad. Kalimatul haqqi inda sultanin jair. Mengucapkan kalimat yang hak walaupun diancam mau dieksekusi. Toh suatu hari kita ini lambat cepat akan mati juga. Cuma matinya harus dalam keyakinan yang apa? Yang benar. Seperti itu. Nah, ini luar biasa perjuangan Hulam ini. Dia korban keyakinan. Bagi dia mati biasa. Kecil. Hadirin sekalian. Mati kecil, tapi di balik kematian dia itu membuat seluruh negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibakar hidup-hidup, seperti yang terjadi pada tukang sihirnya Firaun. Ya, korban keyakinan. Bertahun-tahun belajar sihir sampai tua menjadi ahli sihir profesional. Tingkat tinggi kesihannya. Ribuan menghadapi Musa satu orang cuma. Ya, kufur mereka sebelumnya, syirik. Hadirin sekalian, akhirnya setelah melihat tongkat Nabi Musa betul-betul bergetar jadi ular besar, ya sihir itu kan hanya menipu, dusta sihir itu. Makanya kata Allah, wala yuflihus la yuflihu sahir haitsu ata. Ya, tidak akan sukses, tidak akan menang tukang sihir itu dari segala sisi. Karena hakikat sihir itu tipuan. Tidak bisa sihir itu merubah batu jadi burung, tidak bisa. Menipu panca indera yang melihat, hadirin sekalian. Gak bisa manusia dikutuk, disihir, bukan Allah ya. Manusia misalnya cerita ini dikutuk sama wali fulan jadi batu, bisa nggak seperti itu? Tidak bisa kalau manusia. Kalau Allah bisa, pahamnya? Itu hanya sihir. Kain diputer-puter begini jadi burung, benar nggak itu? Nggak bisa, itu sihir. Dikelabui kita ini, hadirin sekalian. Dia mengelabui panca indera, itu sihir. Tapi kalau mau mukjizat tidak, tongkat jadi ular, benar-benar ular itu. Makanya tukang-tukang sihir ini faham, hakada. Ini bukan sihir. Langsung mereka beriman, sujud kepada Allah langsung. Itu Fir'aun ya di medan, di tempat, maksudnya itu di stadion besar Iskandaria, kayak sakit perut sudah, malu. Tukang-tukang sihirnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah. Langsung dia mengatakan, wahai tukang sihir, kalian kelihatannya bersepakat sama Musa, bersekongkol sama Musa. Kalau kalian tidak beriman kepadaku, aku akan bunuh kalian dengan cara apa? Saya potong tanganmu dan juga kakimu. Saya salib di mana itu? Di kurma-kurma. Apa kata tukang sihir? Kalau Allah sudah berikan keyakinan, hadirin sekalian, sudah berikan hidayah. Apa kata tukang sihir ini? Wahai Fir'aun, baginda raja, kami tidak takut. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Silakan kamu, wahai baginda raja, memutuskan. Kamu hanya bisa memutuskan cuma di dunia, tidak sampai di akhirat. Justru ini membuat kita akan diampuni oleh Allah. Selama ini kami kafir, musyrik, kita ingin diampuni sama Allah. Silakan mau menyalib kami, mau menghabisi kami. Silakan, kuat keyakinannya, hadirin sekalian. Yang penting, akhirnya turun Fir'aun, tentaranya kan banyak, langsung dimutilasi, mati semuanya. Tapi menjadi syuhada. Orang-orang yang mati apa? Syahid. Ya, luar biasa keyakinan kalau Allah berikan kepada seseorang. Bagaimana Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dieksekusi sama Fir'aun, dieksekusi, mati. Tetap kokoh. Hadirin sekalian. Orang sekarang baru diancam saja,
tidak berani masjid. Tidak berani ke masjid. Baru digertak begitu, terus ketakutan. Mana yakin? Mana iman? Hadirin sekalian. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hari. Jangan merasa kita akan enggak diuji, diuji. Ya. Sehingga diketahui iman kita ini munafik atau mukmin sejati, diuji. Ya, diuji untuk menjalankan sunnah ini. Ya, menjalankan akidah ini. Diuji kita ini, hadirin sekalian. Ya, diuji, diledek, kadang dicemooh, kadang dikatakan Wahabi, radikal, terus ketakutan luar biasa, sudah ngejar-ngejar. Ya, dulu mereka diuji dengan perang. Ya, dihabisi, dieksekusi, tetap keyakinannya tidak berubah. Makanya diingatkan oleh ustaz di mimbar-mimbar itu, hadirin sekalian, apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102 itu. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan apa? Sebagai seorang muslim. Begitulah para sahabat. Korban-korban keyakinan, tapi tidak ada masalah. Iman mantap, keyakinan yang benar. Kecuali keyakinan yang salah. Ya, ada seorang preman di Pekalongan saat itu, waktu itu di Pekalongan, daerah Pekalongan, preman suka ngajak anak-anak muda minum khamr. Ya, akhirnya dia sakit. Dia berpesan kepada grupnya itu, kelompoknya, teruskan perjuangan kita. Perjuangan minum apa? Khamr. Bayangkan, keyakinannya luar biasa. Sampai mati dalam keadaan minum apa? Khamr. Tidak ada yang ngubur kecuali grupnya, teman-temannya. Kerandanya ditulisi, teruskan perjuangan kita. Bayangkan, korban-korban keyakinan yang sesat dan apa? Menyesatkan. Ya, percuma kalau keyakinan seperti ini kita pertahankan. Yang kita pertahankan itu akidah yang benar. Hadirin sekalian, keyakinan yang benar. Ya, itu yang kita pertahankan. Azan tadi. Taib. Kita berhenti dulu mendengarkan azan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah. Nastamir fi hadisina an al-yaqin. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang yakin. Bahkan seorang terkadang harus mengorbankan semua apa yang dia miliki, hartanya, bahkan nyawanya sekalipun demi keyakinan, menjadi korban-korban keyakinan. Tapi jangan sampai kita mengorbankan apa? Keyakinan dengan dunia yang sangat murah sekali. Banyak orang sekarang karena lemahnya iman mengorbankan keyakinan, bayangkan. Ya, untuk merusak, hadirin sekalian, merusak masyarakat karena fulus, ya, murtad, menyimpang dan yang lainnya. Maka kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha bolak-balikkan hati, kuatkan hatiku ini dalam berpegang teguh kepada agamamu ini. Tempat yakin di hati, hadirin sekalian. Jadi mari kita kuatkan keyakinan kita supaya kita ini yakin. Kata para ulama, kita disuruh untuk banyak membaca Al-Quran dan tadabbur. Dikatakan di sini, wa'lam anna quwwatud din wa kamalul iman wal yaqin la yahsulani illa bi kasrati qira'atil Quran wa istima'ihi ma'a tadabbur bi niyyatil ihtida' bihi wal amal bi amrihi wa nahyihi. Ya, jadi kekuatan seseorang ya dalam masalah agamanya, sempurna imannya, yakinnya, ini tidak bisa didapat kecuali kita ini banyak membaca Al-Quran, tadabbur, ya, memahami, membaca sunnah-sunnah Nabi
dengan pemahaman para salafus saleh. Ini yang membuat kita ini akan mempunyai keyakinan yang sangat kuat, hadirin sekalian. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi diajarkan oleh Nabi keyakinan yang kuat, sehingga mereka tetap ya dalam pendirian. Kita lihat bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ketika selepas wafat Nabi banyak orang murtad, hadirin sekalian. Banyak orang mengaku menjadi nabi. Ada Musailamah Al-Kadzab, ya, ada Aswad Al-Ansi, ada Sajjah ya binti Haris. Mereka orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan banyak pemberontakan. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq, hadirin sekalian, tetap dia memerangi mereka. Ya, bahkan ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, diperangi sama Abu Bakar. Setelah mereka dikasih tahu, dinasihat tidak mau, diperangi. Sampai Umar mengatakan, ya Khalifah Abu Bakar, apakah kamu akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, nah, aku akan perangi. Ya, kalau dulu mereka memberikan zakat di zaman Rasul, di zamanku tidak memberi zakat lagi, aku akan perangi mereka. Ya, sampai seperti itu. Sehingga Abu Bakar ini, hadirin sekalian, dengan keyakinan yang sangat kuat, ya, bahkan Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ya Umar, jika kamu nggak ikut, semuanya nggak ikut, nggak ada masalah. Saya sendiri, walaupun terputus leherku, nggak ada masalah. Yakinnya luar biasa orang. Hadirin sekalian, manusia tapi seperti gunung kokoh. Sehingga hanya butuh dari masa pemerintahannya dia hanya 2 tahun lebih. Ya, dia butuh hanya 1,5 tahun, ya, untuk menyikat habis para pemberontak Nabi palsu. 1,5 tahun cuma. Sisanya dia gunakan untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, dulu Al-Quran tersebar dalam kulit binatang, dalam kayu-kayu, dalam hafalan para sahabat. Ketika para sahabat yang hafal Quran banyak yang mati dalam perang melawan Musailamah Al-Kadzab, perang Yamamah, ya, maka Abu Bakar mengumpulkan mushaf, ya, Quran-Quran ditaruh di mushaf. Ini 1,5 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Luar biasa. Kemudian memberangkatkan pasukan Usamah, ya, pergi menuju Romawi, Persia sebagai pembukaan. Kemudian diteruskan setelahnya itu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang punya keyakinan yang sangat kuat sekali. Ya, tidak bisa diganggu gugat, hadirin sekalian. Bahkan dialah yang dijuluki pertama-pertama, ya, mula-mula pertama kali dipanggil dia sebagai Amirul Mukminin, ya dia Umar bin Khattab. Pertama kali yang membuat Baitul Mal, ya dia Umar bin Khattab. Ya, banyak sekali jasanya Umar bin Khattab ini. Dialah yang kemudian menghabisi Bizantium, kerajaan Romawi Timur di Suriah, dan juga kerajaan Persia, dan ibu kotanya Madain jatuh di kekuasaannya Umar bin Khattab. Luar biasa. Ya, di mana dia mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Persia dan berhasil menang, hadirin sekalian. Dia mengirim Amr bin As ke Mesir dan berhasil menaklukkan Mesir. Waktu itu dikuasai oleh seorang raja masih muda namanya Muqayqis. Jatuh di tangan Amr bin As. Sa'ad bin Waqqas juga berhasil. Ya, sampai Raja Ardashir mengatakan terakhir, padahal ribuan tahun berdiri nih kerajaan Persia. Hadirin sekalian, dia mengatakan dia akan pergi, kita akan tinggalkan Persia ini dan kita tidak akan kembali lagi. Ya, Iran waktu itu, daerah Iran dan juga sebagian Irak. Begitu juga Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah menaklukkan Palestina, Baitul Maqdis. Ya, sampai para pendeta-pendeta itu, kita akan serahkan kunci-kunci ini langsung kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab, hanya 2 orang. Ya, dia sama pembantunya. Itu pun bajunya, tembelannya ada 15 tembelan. Ya, penakluk Persia, Romawi, Palestina, hadirin sekalian. Makanya ketika waktu itu Umar bin Khattab mengutus utusannya, kan mengirim banyak pasukan Khalid bin Walid dan yang lainnya,
diundang oleh Raja Persia Ardashir, dan yang dikirim adalah seorang sahabat Nabi yang sederhana, namanya Mughirah bin Syu'bah. Katanya Umar, jangan rubah penampilanmu seperti ini, jangan rubah. Ya, biasa aja sudah. Bawa himarmu. Ya, akhirnya dia datang ke sana. Dipikir yang datang ini banyak, utusan banyak. Disiapkan permadani. Ya, rajanya memakai pakaian lengkap. Ya, ada emasnya, mutiaranya, baju-bajunya, permadani. Datang ini yang bawa himar, bawa keledai, bawa pedangnya, dirobek-robek itu. Hadirin sekalian, permadani, karpet-karpet sama pedangnya ini. Hampir dia ditangkap. Saya utusanmu, saya utusan Umar bin Khattab, utusan kaum muslimin. Kalau kalian tidak mau, saya akan pulang. Maka setelah tiba di situ, berhadapan sama raja, dia mengatakan apa? Raja ini mengatakan, wahai kamu orang Islam, buat apa kamu datang ke sini? Apakah kamu kurang baju? Kamu kurang makan? Kurang bahan makanan? Kurang uang? Kita akan kasih. Sudah pulang ke sana, ke Arab sana. Ya, nggak usah ke sini kalian ini. Kalau gara-gara masalah ini. Didengarkan salam Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya dia dikasih kesempatan bicara. Wahai baginda Raja Persia, dengarkan. Kita ke sini dengan pasukan ini, muslimin, bukan karena kita kurang baju, bukan karena kita butuh makanan. Ya, nggak ada masalah makanan. Ya, kita kesini adalah untuk memerdekakan kalian semuanya dari masyarakat yang menuhankan raja-raja, ya, untuk menuhankan Allah, Tuhan raja-raja yang ada ini. Kalian akan kita bebaskan dari sempitnya dunia menuju luasnya apa? Akhirat. Kalian kita akan bebaskan dari kezaliman agama-agama menuju adilnya Islam. Lihat, pasukan sederhana ini namanya Mughirah bin Syu'bah, yakinnya kuat, hadirin sekalian. Kalau yakinnya tipis ya lemes sudah. Ya, lihat bagaimana ini. Akhirnya takluk itu Persia ini. Takluk, habis sudah. Begitu juga Romawi, habis di tangan Khalid bin Walid. Luar biasa ini. Ya, sampai namanya Tariq bin Ziyad masuk ke Spanyol. Ini semua mujahidin ini, mereka punya keyakinan, mereka mati nggak ada masalah. Berapa banyak ribuan bahkan jutaan sekarang mujahidin yang mati syahid. Mereka belum melihat kemenangan Islam, tapi mereka punya yakin bahwa jihad ini memang kalau orang mati syahid dan dapat apa? Surga, menang, alhamdulillah. Sampai menguasai Spanyol itu umat Islam, 800 tahun menguasai Spanyol. Ya, berjaya, makmur umat Islam. Tinggal di Spanyol, makmur, sampai banyak penulis buku itu ya tenang untuk menulis buku di Spanyol. Hadirin sekalian, banyak ulama-ulama dari Spanyol. Ya, tapi apa yang terjadi setelah itu? Karena perpecahan, karena lemahnya iman. Terakhir Khalifah Mu'tasim, ya, di Baghdad begitu ya, dihancurkan sama Mongol karena lemahnya iman. Hadirin sekalian. Tapi alhamdulillah tahun 1492 Spanyol jatuh setelah dikuasai oleh umat Islam. Di Indonesia justru banyak umat Islam. Perjuangan terus umat Islam. Raja-raja Islam, ya, bahkan terakhir Jenderal Sudirman, ya, walaupun dikatakan ahli sejarah waktu itu seperti dia punya satu paru-paru, sebagiannya sudah mati separuh. Ya, tapi dia karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berjuang dari hutan ke hutan, ditandu melawan Belanda. Hadirin sekalian, luar biasa. Ya. Kalau mungkin dia lemah keyakinannya, ya sudah. Seperti Soekarno sudah menyerah di Jogja waktu itu, angkat bendera putih. Ya, tapi Panglima Sudirman ini luar biasa keyakinannya. Sampai dia gugur. Bayangkan, gugur. Karena Islam, membela agama apa? Islam, luar biasa. Nah, ini perlunya kita ini keyakinan yang kuat hari ini. Kalau kita sudah mempelajari sesuatu yang kita anggap benar, kita yakini itu, hadirin sekalian.
orang yang punya keyakinan yang kuat akan mudah ya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga zuhud dalam dunia ini. Dia yakin betul apa yang di sisi Allah itu lebih mulia, lebih besar, seperti itu. Demikianlah judul tema kita pada malam hari ini, kurban-kurban keyakinan. Ya, terkadang kita harus mengorbankan apapun demi keyakinan kita. Ya, keyakinan yang benar yaitu keyakinan agama Islam ini tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kiamat, tentang takdir, ya, iman kita kuatkan hadirin sekalian, terutama pada zaman seperti sekarang ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan tentang masalah ini, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Jadi kita lihat orang-orang selain al-sunnah itu disuruh bertanggung keyakinan itu saja. Iya. Setiap orang yang berkeyakinan akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Ya. Mengadakan hura-hura di tahun baru ini ajarannya siapa? Ya, dia meyakini itu. Ya, dia ada bahkan seseorang di Ampel itu mengeluarkan hampir setiap tahun, ya mungkin lebih dari 100 juta untuk apa namanya kembang api. Ya, tapi diambil dari ribanya dia yang di bank itu. Dibelikan apa? Kembang api. Ya, katanya membakar Yahudi katanya. Ya, ikut-ikutan. Ya, dia dalam keyakinannya, maka siap-siap dimintai apa? Pertanggungjawaban dia. Ya, semuanya kita akan muhasabun, akan dihisab oleh Allah sesuai dengan keyakinan kita. Maka hendaklah kita persiapkan ini, hadirin sekalian. Kalau seseorang melakukan hal-hal yang bid'ah, khurafat, ya, maka siap-siap dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, yaitu orang-orang yang terkena fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu fitnah yang dibangun di atas kebodohan, al-jahl. Bodoh, sehingga dia tidak tahu kalau ini sesat. Dianggap ini baik. Zaina syaitanu a'malahum. Dihiasi oleh syaitan. Ini adalah aliran baik, amalan baik. Padahal hakikatnya itu apa? Tidak baik, sesat, hadirin sekalian. Ini namanya dia terkena fitnah apa? Syubhat. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini paling berbahaya. Paling berbahaya, fitnah pemikiran. Ya, fitnah aliran. Ya, bahaya hadirin sekalian. Sampai dibawa oleh mati, dibawa ke kematian dalam keyakinan seperti itu. Ya, kita hanya sebagai menyampaikan saja. Anda sampaikan, mereka terima, alhamdulillah, nggak terima ya sudah. Ya, begitu juga Rasulullah SAW. Berapa banyak orang-orang Mekah sampai mati tidak beriman. Padahal yang mendakwai ini adalah sebaik-baik manusia itu Rasulullah SAW. Mereka tidak mau berubah. Ya sudah, Allah yang memberikan hidayah dan juga menyesatkan, hadirin sekalian. Begitu juga orang-orang yang terkena fitnah syahwat, ya, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah jabatan. Ini fitnah apa? Fitnah syahwat. Ya, ini berbahaya juga, hadirin sekalian. Ya, sampai gara-gara dunia ninggalkan sholat, ngejar dunia, ngejar permainan, wis tidak mau belajar sudah. Ya, lupa. Ya, walaupun dia masih muda, maka Anda jangan berpikir seperti itu. Bisa jadi ya, anak muda yang malamnya masih bermain-main, udah disiapkan kain kafannya di pagi hari. Kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita yakin perjumpaan dengan Allah, maka kita persiapkan mulai sekarang bekal, hadirin sekalian. Dan ini bukan main-main bekal ini. Bekal yang benar, keyakinan yang benar, amal saleh yang benar. Seperti itu. Ya. Iya, paham ya? Ada lagi yang bertanya?
Di umat Islam tersebar, hadirin sekalian, ke penjuru dunia karena adanya orang-orang yang kuat keyakinannya. Orang-orang yang kuat apa? Keyakinannya. Bukan orang yang memiliki keyakinan yang setengah-setengah. Ya. Nah, inilah yang mudah-mudahan membuat kita ini semakin kuat keyakinan kita terhadap agama ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.